Iktikaf berasal dari akafa, ukuf, yaitu melazimi suatu tempat, menempati suatu tempat. Yang dimaksud di sini adalah menempati masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tidak keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang darurat. Dalam rangka apa? Untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Iktikaf, hakikat dari iktikaf sebagaimana perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya iktikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Kata beliau bahwasanya hakikat daripada iktikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung koneksi dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat iktikaf. Jadi kita beriktikaf tujuannya adalah untuk membiasakan diri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang ma'rifatnya tinggi kepada Allah, dia semakin berlezat-lezatan dalam berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sana ada waktu kita harus berkhalwat. Oleh karenanya di antaranya kita disyariatkan untuk salat malam tatkala orang-orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu kita cuma berkoneksi dengan Allah, yang lain semua orang tidur. Ini di antara contoh kita dianjurkan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang dia mengingat Allah tatkala dia bersendirian, tidak ada orang lain. Kemudian dia pun menangis. Ini keutamaan mengingat Allah sampai menangis tatkala bersendirian. Bukan menangis di depan banyak orang, tidak. Dia bersendirian, tidak ada yang lihat. Ya, hanya Allah yang melihatnya. Lantas dia mengingat keagungan Allah, lantas dia menangis. Ini orang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Menunjukkan dia berkhalwat, bersendirian. Kata Allah, khaliyan, dia bersendirian. Contoh lagi seperti hadis tersebut juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah kita paham, bertemu ada kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi berpisah karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Di antara tafsirannya yaitu seorang yang akhirnya dia lagi bersemangat berbicara dengan temannya yang dia cintai karena Allah, akhirnya dia tinggalkan temannya. Kenapa? Agar dia bisa konsentrasi ibadah. Dia senang berbicara, ngobrol sama kawannya tersebut. Tapi kalau ngobrol terus, kapan beribadah? Maka dia minta izin supaya apa? Dia bisa baca Quran. Dia putuskan kelezatan ngobrol dengan kawannya supaya dia bisa apa? Baca Quran, supaya dia bisa salat malam. Adapun kalau dia asik sama ngobrol sama kawannya sampai malam, akhirnya salat malam pun lewat. Berarti dia berpisah dari kawannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebenarnya diajar oleh syariat agar kita sering berkhalwat, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syariat yang mengajarkan akan tersebut adalah masalah iktikaf. Iktikaf. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat semacam kemah di masjid, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kemah tersebut supaya sempurna keterputusan seorang dari orang lain, ya. Supaya tidak ngobrol terus, ya. Maka seorang tatkala iktikaf niatnya yang benar, ya. Kemudian kalau sudah masuk iktikaf jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Berusaha memutuskan segala hubungan dengan orang lain, ya. Adapun kemudian iktikaf, ya, ngobrol terus isinya, ya. Ini bukan iktikaf yang sesungguhnya. Bukan iktikaf yang sejati, ya. Kemudian kumpul bareng-bareng, nanti iktikaf malam ini, ya, iya. Kamu bawa nasi goreng, kamu bawa tahu goreng, ya. Saya bawa kopi, kamu bawa teh. Kemudian kumpul bareng ngobrol, namanya warung kopi pindah ke Masjid Al-Ikhlas. Kalau kita makan-makan ngobrol tatkala buka enggak ada masalah. Tapi setelah Isya ngobrol terus sejam, 2 jam, ya akhi. Malam Lailatul Qadar kita ngobrol makan-makan gorengan, ya. Enggak, ya. Ya, maka tatkala kita iktikaf kita konsentrasi. Terlebih-lebih lagi lebih parah orang tatkala iktikaf masih jualan online. Ini lebih parah. Sedangkan tidak iktikaf tidak boleh Anda jualan di masjid. Apalagi sedang apa? Iktikaf. Masih jualan online. Berapa? Ya berapa? Telepon sana, telepon sini, jualan online. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Anda sedang iktikaf, ya akhi. Ini pahalanya besar. Maka jangan rusak dengan perkara-perkara duniawi. Jadi tatkala kita iktikaf kalau bisa
Jangan banyak berhubungan dengan dunia. Kalau bisa Facebook matikan ya. Kalau bisa WhatsApp apa? Blokir semuanya. Semua grup-grup left ya. Left. Kalau bisa ya, berarti benar-benar konsentrasi apa? Etikaf. Tapi saya rasa tidak ada yang melakukannya. Saya pun susah. Maksud saya kurangi. Kalau mungkin secara total susah tapi kurangi ya. Ya kita telepon seperlunya, jadi telepon keluarga, telepon yang penting-penting baru kita gunakan. Kenapa? Waktu kita sangat berharga untuk beribadah kepada Allah. Dan para ulama mengingatkan bahwasanya ibadah kepada Allah bukan cuma malamnya, siangnya juga hendaknya kita beribadah kepada Allah. Karena Ramadan yang mulia bukan cuma malamnya saja. Siang juga mulia, malam juga apa? Mulia. Tetapi terutama malam-malam ganjil seorang berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.